Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lia Miftahur Rohmah. Kali ini kita akan membahas tentang Qur'ani 5. Apa sih Qur'ani 5? Kepo kan ya? Qur'ani 5 adalah pembelajaran baca kitab gundul. Langsung saja yuk kita simak. Di Qur'ani 5 ini tahapan yang pertama adalah tahap bunyi, lalu yang kedua tahap baca, dan yang ketiga adalah tahap tulis. Tahap bunyi ini kalian cukup menirukan instruksi dari saya. Yuk langsung saja kita mulai. Coba tirukan. Al-babu awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Ulangi. Tirukan. Bab awal dalam keutamaan ilmu dan ulama. Sekali lagi. Sekarang kita gabung ya Arab dan artinya. Coba tirukan. Al-babu bab, al-awalu awal. Ulangi. Tirukan. Fi fadilati dalam keutamaan, al-ilmi ilmu, wal ulama'i dan ulama. Sekali lagi. Ya, sekarang kita gabung dari awal sampai akhir. Coba tirukan. Al-babu bab, al-awalu awal. Fi fadilati dalam keutamaan, al-ilmi ilmu, wal ulama'i dan ulama. Ya, sekarang jika dikatakan al-babu, maka katakan bab. Jika dikatakan al-awalu, maka kalian katakan awal, dan seterusnya. Paham? Ya, mulai. Al-babu, al-awalu, fi fadilati, al-ilmi, wal ulama'i. Pinter. Ya, sekarang kita bagi dua kelompok. Sebelah kanan saya membunyikan Arabnya, dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sekarang dibalik. Sebelah kiri saya membunyikan Arabnya, dan sebelah kanan saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi tahap bunyi. Lanjut kita tahap baca. Kelihatan semuanya? Bunyikan. Al-babu awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab awal dalam keutamaan ilmu dan ulama. Bunyikan. Al-babu bab. Ulangi. Al-babu ini artinya bab. Kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya pasti rofa. Tanda rofanya dengan domah, sebab isim mufrad. Bunyikan. Al-awalu awal. Ulangi. Ya, jadi al-awalu ini artinya awal. Kedudukannya menjadi naat. I'rabnya mengikuti yang dinaati. Siapa yang dinaati? Yaitu al-babu. I'rabnya pasti rofa. Tanda rofanya dengan domah, sebab isim mufrad. Bunyikan. Fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Dalam keutamaan ilmu dan ulama. Ya, fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Fi artinya di dalam, fadilati keutamaan, al ilmi ilmu, wal ulama'i artinya, wa artinya dan, al ulama'i artinya ulama.
susunan kalimat ini menjadi khobar. Nah, khobarnya terdiri dari yang pertama adalah jar majrur dan mudhof ilaih. Fi di sini adalah huruf jar. Fadilati menjadi majrurun biharfi fi. I'rabnya pasti jar. Tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Al-ilmi ini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Wal ulama'i, wanya ini huruf atof. Al ulama'i menjadi maktub. Ya, maktub kemana? Maktub ke al ilmi, menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab jamak taksir. Nah, paham teman-teman? Jadi al-babu awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i, bab awal dalam keutamaan ilmu dan ulama. Jadi bab awal ini membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sekarang bunyikan apa yang saya tunjuk beserta artinya. Pinter. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menulis. Ya, silahkan kalian tulis dengan 5 kali mencontoh ke bawah dan 5 kali tanpa mencontoh. Kita lanjutkan pada potongan ayat berikutnya. Sama ya seperti yang tadi, tahapannya adalah bunyi, baca, tulis. Nah, mulai ya. Tirukan. Qolan nabiyyu ya ibna Mas'udin. Ulangi. Tirukan. Bersabda Nabi, wahai Ibnu Mas'ud. Ulangi. Tirukan. Qala bersabda an-nabiyyu nabi. Ulangi. Ya ibna, wahai Ibnu Mas'udin Mas'ud. Ulangi. Kita gabung dari awal sampai akhir. Tirukan. Qala bersabda an-nabiyyu nabi. Ya ibna, wahai Ibnu Mas'udin Mas'ud. Jika dikatakan qala, maka kalian katakan bersabda dan seterusnya. Qala an-nabiyyu ya ibna Mas'udin. Pinter. Sekarang kita bagi 2 kelompok. Sebelah kanan saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sekarang kita balik. Sebelah kiri saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Selanjutnya adalah tahap baca. Bunyikan. Qolan nabiyyu ya ibna Mas'udin. Bersabda Nabi, wahai Ibnu Mas'ud. Ulangi. Bunyikan. Qola bersabda. Ulangi. Nah, qola ini artinya berkata, tapi karena ini konteksnya adalah untuk Nabi, maka qola ini artinya bersabda. Qola ini kedudukannya menjadi fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja lampau. Nah, maka mengandung arti telah. Qola bisa diartikan telah bersabda. Bunyikan an-nabiyyu nabi. Ulangi.
Ya, an-nabiyu artinya nabi. Ya, an-nabiyu ini kedudukannya menjadi fa'il atau pelaku. Bunyikan, ya ibna, wahai ibnu. Ulangi. Ya ini huruf nida. Ibna menjadi munada. I'rabnya pasti nasab. Tanda nasabnya dengan fathah sebab isim mufrad. Bunyikan mas'udin, mas'ud. Ulangi. Ya. Mas'udin ini menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Qolan, bunyikan qolan nabiyyu ya ibna mas'udin. Bersabda Nabi wahai ibnu Mas'ud. Ya, jadi keutamaan ilmu yang pertama disabdakan oleh Rasulullah. Jadi telah bersabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Sekarang bunyikan apa yang saya tunjuk beserta artinya. Pinter. Sekarang kita lanjut ke potongan yang berikutnya. Coba tirukan. Julusu kasa'atan fi majlisil ilmi. Ulangi. Tirukan. Dudukmu sesaat dalam majelis ilmu. Ulangi. Dalam majelis ilmu. Tirukan. Julusuka, dudukmu. Tirukan. Julusuka, dudukmu saatan sesaat. Ulangi. Tirukan. Fi majlisi, dalam majelis al-ilmi, ilmu. Ulangi. Sekarang kita gabung dari awal sampai akhir. Tirukan. Julusuka, dudukmu saatan sesaat. Fi majlisi, dalam majelis al-ilmi, ilmu. Ya, jika dikatakan julusuka, maka kalian katakan dudukmu, dan seterusnya. Julusuka saatan fi majlisi al-ilmi. Pinter. Sekarang kita bagi dua kelompok. Sebelah kanan saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sekarang kita balik. Sebelah kiri saya membunyikan Arabnya dan sebelah kanan saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang kita tahap baca. Bunyikan. Julusu kasa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu sesaat dalam majelis ilmu. Bunyikan. Julusuka, dudukmu. Ulangi. Ya. Julusuka ini artinya dudukmu. Julusu. Bunyikan. Saatan, sesaat. Ulangi. Ya, saatan ini menjadi zorof zaman atau keterangan waktu. I'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya dengan fathah sebab isim mufrad. Bunyikan. Fi majlisi, dalam majelis. Ya.
Fi itu artinya di dalam, majlisi artinya majelis. Fi majlisi, dalam majelis. Fi ini itu huruf jar. Jadi majlisi menjadi majrurun biharfi fi. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Bunyikan al ilmi, ilmu. Ulangi. Ya, al ilmi ini menjadi mudhof ilaih. Ya, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Bunyikan julusu kasa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu sesaat dalam majelis ilmu. Ya. Sekarang bunyikan apa yang saya tunjuk beserta artinya. Pinter. Berikutnya silahkan kalian menulis dengan 5 kali dengan mencontoh ke bawah dan 5 kali tanpa mencontoh ke bawah. Kita lanjut ke potongan berikutnya. Sama ya seperti tadi. Tirukan. La tamasu qalaman wala taktubu harfan. Ulangi. Tirukan. Tidak kau pegang pena dan tidak kau tulis satu huruf pun. Ulangi. Ya, jika dikatakan la tamasu, katakan tidak kau pegang dan seterusnya. La tamasu qalaman wala taktubu harfan. Ya, pinter. Sebelah kanan saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sekarang dibalik. Sebelah kiri saya membunyikan Arabnya dan sebelah kanan saya membunyikan artinya. Mulai. Pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang tahap baca. Bunyikan la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Tidak kau pegang pena dan tidak kau tulis satu huruf pun. Bunyikan la tamasu, tidak kau pegang. La itu artinya tidak. Tamasu artinya pegang atau kau pegang. La ini adalah huruf nafi yang arti tidak. Tamasu menjadi fiil mudhari. Bunyikan qalaman, pena. Qalaman ini artinya pena. Kedudukannya menjadi mudhaf, kedudukannya menjadi maf'ul bih. I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah sebab isim mufrad. Bunyikan wala taktubu, dan tidak kau tulis. Ya. Wa di sini artinya dan. Nah, wa ini huruf atau. La itu artinya tidak, sama seperti tadi menjadi huruf nafi. Taktubu artinya kau tulis, ya, menjadi fiil mudhari. Bunyikan harfan, satu huruf pun. Ulangi. Nah, harfan itu artinya satu huruf. Kedudukannya menjadi maf'ul bih. I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah sebab isim mufrad. Ya. Bunyikan la tamassu qalaman wala taktubu harfan.
tidak kau pegang pena dan tidak kau tulis satu huruf pun. Ya, bunyikan beserta artinya apa yang saya tunjuk. Pinter. Ya, setelah ini silahkan kalian menulis dengan 5 kali mencontoh ke bawah dan 5 kali tanpa mencontoh ke bawah dan 5 kali tanpa mencontoh ke bawah. Sekarang kita lanjutkan potongan berikutnya. Tirukan. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Ulangi. Tirukan. Lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Lebih baik bagimu dari membebaskan 1000 budak. Nah, tirukan. Khairul laka lebih baik min itqi dari membebaskan. Khairul laka lebih baik min itqi dari membebaskan. Alfi 1000 raqabatin budak. Ulangi. Sekarang dari awal sampai akhir. Tirukan. Khairul laka lebih baik bagimu min itqi dari membebaskan alfi 1000 raqabatin budak. Ya, jika dikatakan khairul laka, maka kalian katakan lebih baik bagimu dan seterusnya. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Pinter. Sekarang permainan yang berikutnya yaitu dibagi 2 kelompok. Sebelah kanan saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sekarang kita balik. Sebelah kiri saya membunyikan artinya, membunyikan Arab. Sebelah kiri saya membunyikan Arabnya dan sebelah kiri saya membunyikan artinya. Mulai. Pinter. Sudah pinter-pinter semua. Alhamdulillah. Ya, langsung kita tahap baca. Bunyikan. Curi membebaskan 1000 budak. Ya. Bunyikan. Khairul laka lebih baik bagimu. Khairu ini artinya lebih baik. Kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Nah, i'rabnya pasti rofa, tanda rofanya dengan dhamma sebab isim mufrad. Laka di sini menjadi mubtada muakhar. Ya, i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan mahali sebab sibeh jumlah. Sibeh jumlahnya di sini terdiri dari jar majrur. Ya, jar majrur yang mana lain huruf jar, kanya menjadi majrurun biharfi lah. I'rabnya pasti jar, tanda jarnya dengan mahali sebab isim dhamir. Bunyikan. Min itqi dari membebaskan. Ya, min artinya dari, itqi membebaskan. Min ini adalah huruf jar. Itqi artinya itqi menjadi majrurun biharfi min. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh sebab isim mufrad. Bunyikan. Alfi 1000. Ya, alfi ini artinya 1000. Kedudukannya menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar, tandanya dengan kasroh sebab isim mufrad. Bunyikan. Raqabatin budak. Raqabatin artinya budak. Kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Tandanya jar, i'rabnya jar, tandanya kasroh sebab isim mufrad. Bunyikan. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Lebih baik bagimu dari membebaskan 1000 budak.
Sekarang bunyikan apa yang saya tunjuk beserta artinya. Pinter. Alhamdulillah. Jadi di bab awal ini membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Apa keutamaan ilmu dan ulama? Salah satunya yang pertama adalah disabdakan oleh Rasulullah, oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Apa isinya? Yaitu dudukmu sesaat dalam majelis ilmu, ya, tidak kau pegang pena dan tidak kau tulis satu huruf pun, ya, cuma modal datang ke majelis ilmu, dan itu pun gak lama, hanya sesaat. Nah, balasannya itu apa? Lebih baik bagimu dari membebaskan 1000 budak. Ya, itu keutamaannya seorang pencari ilmu, atau keutamaannya apa? Orang yang berilmu, menuntut ilmu, ya, cuma modal apa? Kuping saja, tidak menulis, tidak bawa alat tulis, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Maka dari itu kita seharusnya kita berusaha bersyukur kepada Allah, dijadikan apa? Mudah untuk menuntut ilmu, ya. Apalagi zaman sekarang ini, menuntut ilmu tidak hanya apa? Datang ke majelis ilmu, seperti datang ke masjid, datang ke pengajian, terus ke pondok. Emang itu lebih baik, tapi kita juga bisa menuntut ilmu melalui video, seperti video kali ini, ya. Insya Allah kalian ketika mendengarkan video saya yang isinya tentang ilmu, maka Allah akan apa? Memberikan pahala, yaitu lebih baik dari 1000 budak. Membebaskan satu budak aja belum tentu kita mampu, apalagi ini apa ganjarannya 1000 budak, ya Masya Allah sekali. Nah, mari kita sama-sama belajar senang untuk datang ke majelis ilmu. Nah, setelah ini silahkan kalian tulis dengan 5 kali mencontoh ke bawah dan 5 kali tanpa mencontoh ke bawah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tabel 2. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.